Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode ini kita akan berbicara tentang surah Al-Ma'un. Surah ini mempunyai banyak nama. Dia dinamai juga surah Ad-Din. Dia dinamai juga surah At-Takdzib. Dia dinamai juga suratul Yatim. Banyak nama-namanya. Nama-nama ini terambil dari kata-kata yang ada dalam surah ini. Surah ini merupakan wahyu yang ke-17 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ia dimulai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ada beberapa riwayat menyangkut sebab turunnya surah ini. Surah ini menurut banyak ulama turun di Mekah. Ada sebagian yang berkata akhirnya turun di Madinah. Kita akan lihat sebentar. Ada konon ada tokoh kaum musyrik ketika itu, Abu Sufyan, setiap minggu menyembelih unta. Ada satu dan dia bagi-bagikan kepada teman-temannya. Ada seorang anak yatim yang mampir minta daging. Itu dihardik, didorong oleh Abu Sufyan. Ada yang berkata yang mendorongnya Abu Jahal. Banyak riwayat. Maka turun surah ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalau secara harfiah maknanya, apakah kamu sudah lihat? Apakah engkau sudah melihat orang yang mendustakan agama atau orang yang mendustakan hari kemudian? Ara'aita secara harfiah berarti apakah engkau sudah lihat, tetapi ulama-ulama memahaminya dalam arti beritahulah aku. Karena kalau engkau sudah lihat, tolong beritahu saya, ya kan? Nah, itu kalau kita dalam percakapan sehari-hari. Beritahulah aku. Tetapi tentu Allah tidak bertanya. Allah Maha tahu. Jadi juga beritahulah aku bukan pertanyaan dari Tuhan. Tuhan menggunakan kata ini untuk menggugah. Ada sesuatu yang penting yang saya ingin sampaikan padamu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalau kamu belum tahu, kalau kamu belum lihat, kalau kamu tidak tahu, saya yang beritahu kamu. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Zalika yang itu. Nah, kalau kata itu menunjukkan jauh. Kalau dia katakan yang ini, itu menunjukkan dekat. Kalau seorang kita manusia menunjuk jauh, itu berarti memang jauh. Kalau Tuhan menunjuk jauh, sebenarnya semua dekat pada Tuhan, ya kan? Tetapi kalau Tuhan menunjuk jauh, itu untuk menunjukkan kalau yang ditunjuknya itu durhaka, maka itu untuk menunjukkan betapa jauh dia dari rahmat Tuhan. Kalau yang dibicarakannya itu orang yang taat, maka jauh di situ menunjukkan betapa jauh dan tinggi kedudukannya di sisi Allah. Itu, nah jadi di sini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah dia yang sungguh jauh dari rahmatku, yad'ul yatim, yang mendorong anak yatim. Yad' itu pada mulanya berarti mendorong dengan kasar. Tetapi ada bacaan yang tidak membaca yad'u, tapi yad'u. Yad'u itu artinya membiarkan. Kalau kita gabung kedua bacaan ini, maka itu berarti yang mendustakan agama
adalah baik yang mendorong secara kasar maupun yang mengabaikan, tidak memperhatikan anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahud itu artinya menganjurkan dengan sangat. Juga yang dinilai mendustakan agama adalah yang tidak mendorong dirinya atau orang lain untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kira-kira ada orang yang tidak dapat melakukan pekerjaan ini? Ada tidak orang yang tidak bisa menganjurkan orang lain memberi pangan orang miskin? Tidak ada ya. Ayat ini tidak menyuruh Anda memberi pangan. Ayat ini menyuruh Anda menganjurkan. Kalau bukan dirimu kamu anjurkan, orang lain anjurkan. Beri perhatian. Oke. Kita kembali. Saya ingin lebih rinci lagi soal awal surah ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Banyak di antara kita, banyak orang, banyak terjemahan menerjemahkan kata ad-din dengan agama. Ya kan? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Sebenarnya kata din itu semua huruf yang terdiri, semua kata yang terdiri dari huruf dal, ya, dan nun itu menggambarkan hubungan antara dua pihak. Yang satu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Din, agama, hubungan antara manusia yang rendah dengan Tuhan. Dain, apa artinya dain? Hutang. Hubungan antara dua orang, satu yang memberi lebih tinggi dan pembalasan. Pembalasan itu juga hubungan antara dua pihak yang membalas lebih tinggi daripada yang dibalas. Nah, ada yang mengartikan ad-din di sini hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Mari kita lihat sekarang hubungannya. Sebenarnya yang mendustakan hari pembalasan otomatis mendustakan agama. Nah, tetapi kalau kita lihat sebab turun ayat ini, maka ini tadi orang yang mendorong anak yatim tidak mau beri dia sedikit dari daging. Itu sebenarnya dia tidak percaya bahwa ada hari pembalasan. Karena apa? Seandainya dia percaya bahwa besok dia akan mendapat balasan yang lebih baik, dia akan beri. Tapi dia pikir ini anak yatim, gak ada gunanya saya berikan ini. Dia hanya berikan kepada teman-temannya. Kenapa dia beri pada teman-temannya? Ya, karena dia pikir oke, besok dia punya kedudukan, dia balas saya besok itu. Nah, apa yang kita pahami dari sini? Al-Quran, agama Islam, mengecam orang walau memberi tetapi tidak tepat sasaran. Ya kan? Ini kita biasa tuh lebaran yang diberi kado hadiah lebaran siapa? Yang dilupakan. Itu bisa termasuk di sini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Setelah ini fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun lil musallin, inilah yang dikatakan oleh sementara ulama turun di Medina karena mereka tidak melihat ada hubungan antara anak yatim dengan salat. Kita akan bicarakan ini setelah kita berdiskusi.